4 kali Lebaran itu orang tua saya nggak pulang. Gitu. Keduanya? Ya, yang saya butuhkan itu bukan dari baju Lebarannya, tetapi kemana sih orang tua saya kok nggak pulang? Kalau saya sih Pak, kalau pacaran itu nggak taruh ya? Udah taruh nggak juga sih Pak, cuma kenal aja. Tiba-tiba kayaknya cocok nih gitu. Ya. Halo, selamat datang di YouTube JNT Express Sumatera Barat. Akhirnya program seru muncul lagi di YouTube-nya JNT Sumatera Barat. Jadi JNT Friends, hari ini kita bakal ngobrol seru bersama seorang pimpinan atau SVP dari salah satu drop point terkait. Jadi kita bakal ngobrol, kalau kata anak muda sekarang itu work-life of balance. Jadi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Kita tanya nih sama seorang pria, apakah hidupnya udah balance sama pekerjaannya? Atau banyak bekerja atau lebih banyak di rumah aja? Kerjaan itu gimmick aja. Langsung aja kita tanya langsung ke Pak Desandroy. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Pak Desandroy. Halo, selamat pagi Pak. Halo Pak, pagi. Maksudnya pagi, siang, malam, atau sore? Oke, pagi. Karena tergantung orang dengerin kita dong. Oke, baik. Pak Androy dari mana Pak? Saya dari LSG 02. LSG Rau? Iya, Rau. Berarti itu perbatasan Pak? Iya, Rau itu perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Sumatera Barat dan Sumatera Utara? Iya, Sumatera Utara. Utara, berarti itu Iya, memang perbatasan, cukup jauh ke Padang dong? Cukup, kita habiskan waktu itu 6 jam dari Rau itu ke Padang. Gitu. Tapi OTW dengan bahagia dong? Iya, OTW dengan bahagia. Tapi di hari ini Bapak menjabat sebagai SVP berarti di LSG 02? Iya, betul kali. Berarti SVP itu ngapain aja sih Pak? Kalau SPV itu kita sebagai supervisi. Supervisor? Iya. Supervisor. Oh, supervisor. Iya. Untuk tim kita yang ada di lapangan, baik itu yang ada di drop point dan yang ada di lapangan tersebut. Berarti dari admin, sprinter, itu Bapak yang handle? Iya, betul kali Pak. Berarti dari transporter masuk barangnya juga Bapak yang handle? Iya, betul. Berarti pekerjaan Bapak emang cakup seluruhannya Pak? Iya, betul Pak. Seluruh dan tanggung jawab saya itu seluruh yang ada di drop point tersebut. Oke, berarti gimana Pak? Jadi SVP di JNT Express gimana rasanya? Sangat senang sekali dong Pak. Dan satu pertanyaan, kenapa harus JNT? Karena JNT ini agak beda lah dari yang lain. Gitu. Agak beda ya? Iya, kalau yang lain itu bagus, tapi lebih bagusnya JNT? Iya, lebih bagusnya JNT. Lebih bagusnya JNT. Mau nanya dulu nih, sebelum jadi seorang pimpinan di LSG 02, tentunya nggak langsung tiba-tiba, langsung jadi pimpinan, langsung jadi SVP, tentunya enggak dong. Tidak. Awal mula ketika punya pengalaman sebelumnya nggak? Selain di JNT ada kerjaan lainnya sebelumnya? Iya, pernah. Saya pernah dulu bekerja di itu cabang Hayati Honda. Oke. Itu menjabat sebagai marketing Pak gitu. Oh, marketing. Berarti salah satu perusahaan kendaraan bermotor ya? Iya, saya menjabat di situ sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Oh, berarti jago nego juga ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Atau masuk di sini dinego dulu orangnya? Enggak ya? juga. Berarti dari kendaraan bermotor sebagai marketingnya, Iya, selanjutnya barulah pindah ke? Belum lagi Pak. Oh, belum? Masih banyak perjuangan hidup, perjuangan pengalaman kerja setelah itu masuk. Oke. Kelar itu ada pengalaman apa lagi? Ini sebuah pengalaman ya Pak ya. Ini pengalamannya, saya juga pernah coba untuk buka usaha sendiri. Buka usaha motor? Bukan. Oh, bukan, apa tuh? Ini kayak sejenis kita dagang. Itu dagang ikan. Saya juga pernah itu dagang ikan dari pasar ke pasar gitu. Pasar ke pasar? Iya, dari pasar ke pasar. Biasa orang door to door, ini market to market? Iya, gitu. Itu gimana tuh ceritanya Pak? Karena kita, gimana ya Pak, ditambah lagi pengalaman kita masih minim. Kalau ada rugi sedikit kita langsung pusing gitu. Karena jiwa-jiwa mental pengusahanya belum ada gitu. Belum ya, rugi dikit ngerasa kayak belum siap. Iya, karena modal juga nggak ada gitu iya, kan. modal juga nggak ada. Dan akhirnya bungkus. Akhirnya ketemu sama sprinter JNT. Itu waktu itu motornya itu rusak. Lagi transaksi jual ikan nih? Enggak. Oh, enggak ya? Saya baru Kira-kirain kan lagi jual ikan. Baru pulang dari pasar gitu. Oh, baru pulang dari pasar, Iya, ketemu terus salah satu sprinter. Salah satu sprinter yang motornya rusak gitu. Oke. Terus aku bantuin dorongnya Dorong. sampai bengkel. Iya. Karena kita sering relasi antara teman dengan teman ini Pak. Okay. Awal masuk JNT-nya mulut ke mulut ya. Iya, dari mulut ke mulut. Akhirnya kenal. Cerita enak sampai 15 hari berikutnya itu JNT itu buka lowongan sebagai sprinter.
15 hari setelah pertemuan itu? Setelah pertemuan. Itu tahun berapa? Itu 2019. 2019 pertemuan dari dagang, akhirnya 15 hari. Iya. Setelah bantuan Bapak terhadap sprinter itu ada pengumuman di ada feedbacknya gitu. Iya, yang nyampein dia? Yang iya, nyampein betul. itu yang Bapak bantuin itu? Iya, betul. Terus akhirnya? Dia bilang kayak gitu, ini ada lowongan kerja di sini, mau nggak kerja di sini? Okay. Karena kita butuh pekerjaan, ya mau gimana Pak, kita nggak ada modal, kita mau buka usaha, kalau udah rugi dikit, itu udah takut untuk nutupin yang rugi ini kita nggak ada modal lagi. Oh, nggak ada modal. Berarti waktu itu belum maksimal tuh jual belum ikannya. Maksimal tujuannya. Cuma ngelihat orang mau jadi pengusaha jualan ini, kita mau jualan itu. Tapi setidaknya udah mencoba. Setidaknya sudah. Akhirnya 15 hari itu bekal lamaran langsung dibungkus tuh. Masukin lamaran, akhirnya ada dulu waktunya di drop point itu namanya leader. Leader namanya. Namanya leader, di interview sama leadernya. Dia bilang kayak gini, mampu nggak ini sistem kerjanya ngantar paket. Oke. Sebelum itu LSG 02 ini belum ada Pak, masih LSG 01 yang ada di Lubuk Sapi. Oh, namanya berarti perpecahan yang ada 02 sekarang. Ya, berarti di awalnya LSG 01. LSG 01. Berarti ketika 15 hari masuk lamaran di GNT Express, berarti untuk jualannya langsung bungkus aja nih? Ini jualan itu balik modal aja lagi Pak. Oh, udah balik modal, udah lah 15 hari udah lah gitu. Udah balik aja lah semuanya. Karena pada basicnya penjualan tuh putar-putar duit gitu ya. Betul. Oke. Terus dia cerita sistem kinerjanya jadi sprinter itu gimana. Karena waktu itu kita cuma tim sprinter delivery itu cuma 4 orang. 4 orang itu termasuk calon saya satu. Sangat sedikit ya di awal itu. Sedikit. Pada tahun 2019. 2019. Dia bilang semua coveran area kabupaten ini harus tercover sama kita. Karena saya punya basic bagian marketing dulu, otomatis udah bisa lah. Udah bisa dong Pak. Saya udah tahu semuanya, di mana kampungnya. Oh, ini jalannya apa. Benar. Ini kecamatannya apa, udah tahu. Biasa kalau marketing kita tawarkan belum tahu diterima kan. Betul. Kalau paket ini udah pasti diterima karena dia ngirim gitu kan. Ya, pasti, Pak. Oke, berarti kayak udah kelar diterima. Iya. Dan backup beberapa wilayah yang cukup besar berarti ya. Cangkupannya walaupun paket nggak sebanyak sekarang. Nggak sebanyak sekarang. Waktu itu incoming-nya cuma dikit Pak. Kenapa Bapak mau menjadi seorang sprinter pada waktu itu tahun 2019 sedangkan Bapak ada basic marketing, dagang udah mulai juga, sedangkan ini ngantar paket ya mungkin gajinya stabil aja sih, nggak naik nggak turun, tapi gimana? Kenapa bisa gitu? Kenapa mau? Waktu itu kita sebelum jualan itu kita udah ngambil motor kredit juga Pak. Oke. Jadi mau nggak mau kalau kita mau kredit ya Pak ya, mau nggak mau dari bulan ke bulan itu harus ada terus ya. Tarik orang gitu. Kalau nggak ditarik orang benar. Mau nggak mau apapun pekerjaan yang penting halal harus kita coba. Gitu. Harus daripada motor tarik, uang kita hangus, ya udah. Berarti diterima sebagai seorang sprinter itu tahun 2019. Berarti sebelum menjadi SPV Bapak sempat GNT dengan keadaan sprinter dulu. Betul Pak. Nah, pada akhirnya nih bisa bertahan di GNT Express Sumatera Barat, terkhususnya LSG 1 dulu namanya, LSG 01 atau Lubuk Sekaping ya? Iya. Pada akhirnya kayak nih, tahap per tahap sampai menjadi seorang SPV ini? Oh, jadi gini ceritanya Pak. Kita berugi cerita ya Pak ya? Iya, balik-balik. Di tahun 2019, itu jujur ya Pak ya, itu karena kita semuanya minim. Iya. Ya, Bapak ngerti kan? Minimnya pengetahuan kurang, sebenarnya pengetahuan kurang. Tapi kalau kita ingin belajar, tidak ada yang tidak mungkin di sini. Oke, belajar ya intinya selagi belajar. ada keinginan kita, pasti ada jalannya semua, gitu. Sampai akhirnya LSG 02 setelah saya jadi sprinter delivery selama 2 bulan. LSG 02 ini mau dibuka, perpecahan dari LSG 01. Baru 2 bulan? Iya betul. Udah ada rencana pembukaan LSG terus? Terus karena saya pernah dengar waktu interview yang ada di GNT, di sini kita mempunyai jenjang karir. Oke. Betul. Terus saya cerita sama yang dulunya SPV saya cerita sama dia dan saya ingin merubah gitu Pak. Saya nggak ingin mentok hanya di sprinter aja gitu. Karena katanya saya ingin mencoba dengan keinginan saya sendiri untuk menjadi leader di LSG 02. Itu awal cerita. Karena awalnya kayak, ada jenjang karir nih. Iya, langsung ingat ketika dibuka LSG 02, kayaknya gue harus di sini nih gitu. Saya harus di sini. Iya. Dan akhirnya konfirmasi ke leadernya. Konfirmasi ke leadernya sama SPV-nya. Terus alhamdulillah 2 bulan cuma saya di sprinter delivery Pak, itu lanjut menjadi leader di LSG 02. Luar biasa.
Padahal kita tuh belum kontrak lagi kan. Belum kontrak 2 bulan udah naik sebagai CV. Iya, sebagai leader. Sebagai leader dulu namanya. Betul. Kenapa bisa gitu? Maksudnya dengan 2 bulan untuk menjadi kepercayaan seorang leader kan nggak gampang. Iya, betul. Maksudnya kayak jadi seorang sprinter 2 bulan, apakah waktu yang cukup untuk mengenal GNT dan siap? Kenapa siap? Mana tahu resikonya nanti kayak tahu seorang pimpinan bertanggung jawabnya sangat besar. Iya, betul. Seperti itu. Kenapa? Apa yang membuat kayak Des Androy ini layak menjadi seorang leader pada waktu itu? Iya, kalau sebenarnya gini Pak. Kalau kita ingin merubah diri kita itu, karena itu ada hinaan atau cemoohan dari luar yang membuat kita itu harus bangkit dari. Oke, berarti udah dihina dulu ya? Iya, udah sering dihina gitu. Dicemoohan sama teman-teman. Oke. Ngapain sih kamu udah tamat? Masa ya kerja di kampung aja kan gitu. Kebanyakan kalau mindset orang Sumatera Barat itu ngerantau. Mungkin ke Uganda dong gitu kan, ke Bangladesh dong kayak gitu kan, biasa kayak gitu, atau ke luar Jawa lah gitu. Iya gitu Pak. Jadi karena kita ingin berubah tadi, apapun resiko yang kita sudah bilang kita sanggup, apapun resikonya, apapun tantangannya itu udah kita siap Pak itu. Oke. Dan di balik masalah, apapun masalah kita yang ada di Drop Point, masalah di rumah, ada masalah kita yang lain, itu karena kita bisa menyelesaikannya aja gitu. Oke, dan akhirnya terselesaikan jadi leader. Jadi leader. Jadi leader selama kalau nggak salah 3 tahun, Pak. 3 tahun jadi leader? 3 tahun. Sampai sekarang? 3 tahun per tahun 2022? 2022. Itu puncaknya alhamdulillah saya dapat penghargaan yang sangat besar dari JNT Express. Apa tuh penghargaannya? Itu sebagai leader terbaik Sumatera Barat. Leader terbaik Sumatera Barat, luar biasa. Terus saya juga sangat bersyukur kepada JNT Express. Itu drop point yang saya handle itu juga sebagai drop point terbaik Sumatera Barat. Terbaik Sumatera Barat tahun 2022. 2022. Itu baru kemarin berarti kan? Iya, baru tahun kemarin. Ini luar biasa sih, ini menarik sih karena 2 bulan jadi leader dan akhirnya 3 bulan jadi leader, pencapaian ini tahun 2022. Iya, betul. Itu proses waktu yang sangat cepat sih menurut saya. Seorang sprinter 2 bulan naik sebagai leader bisa mempersembahkan terbaik di Sumatera Barat, berarti mengalahkan puluhan leader yang ada. Selanjutnya juga ada beberapa drop point, bahkan kita total drop point kita ada puluhan juga ya. Iya, betul. Bisa dikalahkan. Apa nih? Maksudnya kenapa? Maksudnya kalau mungkin sebagian orang kerja ya udah mengerjakan kerjaannya gitu loh. Apa ambisi di balik itu semua? Sebenarnya sih Pak, kalau untuk pencapaian yang pernah diraih sama baik itu tim saya walaupun saya, itu sebenarnya dari kalau kita kerja di suatu perusahaan tersebut. Contohnya kita bekerja yang di perusahaan yang sangat solid yang saya rasakan itu adalah JNT Express. Oke, solid ya. Itu sangat solid. Itu tergantung dari timnya. Tergantung tim. Kalau timnya kompak, timnya baik, otomatis atasannya juga baik. Atasannya juga baik. Iya. Berarti kalau secara langsung seorang Des Androy berhasil membentuk tim yang bagus dong pada akhirnya. Iya, alhamdulillah. Apa yang dilakukan? Apa trik-trik dong? Mana tahu dari teman-teman SVV yang lain atau leader, mana tahu dari siapapun deh gitu yang nonton YouTube kita sekarang gitu, YouTube JNT Express Sumatera Barat tertarik nih. Terkadang orang tricky juga kalau istilah orang sekarang ada bumbu-bumbu yang dikasih ke orang gitu. Apa nih racunnya ke SDM-nya? Tentunya yang terbaik, banyak pencapaiannya. Bahkan dari Bapak sendiri juga menjadi leader terbaik. Apa nih bumbu-bumbunya nih? Jadi kalau apa yang dibutuhkan sama tim kita itu kita harus ada Pak. Harus ada. Walaupun solusinya itu belum bisa dipakai, masih dipertimbangkan, tetapi setiap ada pertanyaan dari tim kita, itu harus kita backup. Apapun masalahnya, baik itu masalah yang ada di lapangan, masalah dengan komplain dan sebagainya, itu harus kita backup. Kita nggak bisa biarin dia sendiri aja, karena kalau tim yang kita perhatikan pasti dia akan berimbas balik lagi sama kita, dia akan perhatian lagi sama kita gitu. Oke, pada akhirnya kita harus backup, cari solusi terhadap itu gitu loh. Tantangan terberat sih menjadi seorang leader apa? Maksudnya kayak kalau dilihat dari pencapaiannya oke gitu, mungkin kalau saya lihat itu kerjaannya kan handle aja gitu, tapi punya tantangan nggak sendiri orang di lapangan dulu dari leader sekarang SVV, apa tantangan terberatnya? Ya, tantangan terberatnya ini Pak, kita menyesuaikan diri karena kita dari awalnya itu hanya seorang sprinter. Gimana sih pandangan teman-teman kita? Kita dulu sama-sama sprinter, tahu-tahu sekarang kita jadi atas. Itu sebuah tantangan untuk meyakinkan diri kita itu bahwa bisa sebagai jadi pimpinan di satu poin. Ya pasti. Ya
itu sebagai tantangan terbesar yang Pak, meyakinkan orang percaya nggak sama kita pas kita itu jadi pimpinan dia gitu. Gimana nih kalau cerita Pak Android di luar pekerjaan gimana? Maksudnya kayak pandangan keluarga nih dulu jadi penjual ikan, gitu. Terus jadi sprinter, jadi SPV, pasti ada pandangan sendiri. Pasti ada hal-hal yang kayak pengen diceritain nih gitu. Apa tuh untuk masalah kehidupan keluarga? Saya juga terlahir dari keluarga yang tidak kaya, tidak miskin, tidak sederhana. Gimana tidak tuh sederhana. tuh? Kadang-kadang ada duit, kadang-kadang ada duit gitu kan. Gitu. Kadang-kadang pinjol, kadang-kadang ditagih gitu ya. Gitu. Karena saya ini cerita dikit dengan pengalaman masa lalu saya itu yang sangat pahit. Wis, pahitnya ditekankan nih Pak. Iya, pahit. Emang pahit. Sepahit buah pare nggak? Iya betul. Pariu itu pahit ya. Iya. Itu pengalaman saya juga dari keluarga broken home. Oke. Saya anak terakhir dari 3 bersaudara. Berarti yang anak terakhir? Iya, saya anak terakhir. Yang dua orang kakak saya itu udah nikah, udah punya keluarga sendiri. Itu anak pertama? Iya, anak 1 dan 2 udah nikah. Cuma saya aja yang belum. Oh, sekarang belum? Iya. Terus karena dari keluarga broken home, kita ya tahu lah Bapak, gimana sih kehidupan keluarga broken home. Yang pertama, pemikiran orang sama kita itu yang misalnya kita tinggal di suatu daerah, di suatu tempat masyarakat, kita broken home, pandangan orang sama kita itu udah gak lain Pak. Gitu. Oke, maksudnya kayak itu terjadi di umur berapa? Maksudnya itu saya terjadi di umur kelas 3 SMP Pak. 3 SMP itu sebenarnya masa-masa produktif banget seorang remaja. Tahu-taunya mendapatkan keluarga yang kayak enggak, ya mohon maaf dibilang kayak berarti kurang harmonis, sehingga bisa dikatakan broken home. Iya terus. Gimana nih melalui hidup seperti seorang keluarga broken home? Jadi itu kita cari uangnya sendiri loh Pak, untuk sampai kita tamat itulah. Mana Pak? Tamat SMA aja udah syukur, udah alhamdulillah. Oke, mana berarti gitu. Kayak udah mulai bekerja juga mencari duit? Iya, saya udah mulai cari uang, cari untuk menghidupi, untuk menyelesaikan sekolah saya. Mohon maaf, tanggung jawab menjadi seorang waktu orang tua laki-laki sama orang tua perempuan gimana tuh tanggung jawabnya waktu itu? Kalau kebanyakan sih udah punya keluarga masing-masing. Oke. Berarti tentunya yang bapaknya sudah keluarga masing-masing, yang dari ibu juga kayak itu. Berarti yang tinggalan tuh kita sendiri dong. Fokus keluarga baru dong gitu. Sedangkan keluarga yang dibentuk di awal itu ditinggalkan. Secara nggak langsung nggak ditinggalkan, tapi kayak tidak diperhatikan. Iya betul. Bisa improve untuk mencari pekerjaan, tapi sampai cari duitnya seperti apa? Saya juga pernah dulu waktu kecil. Itu di umur di kelas 4 SD-an, saya juga punya pengalaman Pak, atau punya bakat gitu. Apa tuh? Itu saya kayak musabaqah tilawatil Quran ini. Oke. Nah, jadi saya udah pernah ikut lomba MTQ, berbagai MTQ yang ada di Kabupaten Pasaman, sampai dapat juara juga gitu. Oke. Dengan 7 penghargaan yang udah saya dapat waktu saya kecil. Dan itu dengan kondisi waktu itu udah broken home? Waktu itu belum broken home, tapi pada akhirnya bekal itu yang dibawa sampai yang saya bawa untuk menyelamatkan sekolah kehidupan saya gitu kan. Untuk membayar SPP gitu kan. Membayar modulnya lah. Cuma kalau dari pakaian terus minta dong sama kakak saya. Iya. Yang ada yang bisa ngebantu gitu. Sedangkan orang tua kayak bisa dikatakan udah sedikit perhatian udah sangat kurang. Iya betul kali. Berarti sampai di SMA pada waktu itu mau nggak mau barulah mulai pekerjaan apapun dikerjain gitu. Iya, saya itu waktu sekolah itu saya jadi garim masjid gitu, bersih masjid, azan gitu. Saya tinggal di masjid. Terus sorenya pulang sekolah nanti karena saya ada basic dari ngaji ini Pak. Tadi ya. Saya juga ngajar MDA gitu. Nah, itulah sampai untuk menyelamatkan sekolah saya itu Pak. Jadi kalau udah tamat aja SMK, SMA itu udah syukur alhamdulillah rasanya. Pak Andro udah punya buah hati belum sih, atau udah berumah tangga belum? Belum Pak. Apa nih? Ini menarik sih sebenarnya. Gini loh, masalah percintaan itu terkadang kalau dibahas sangat menarik. Karena apa sangat menarik? Karena riset yang pernah saya baca ya, orang bisa stres itu nomor satunya adalah masalah cinta. Iya. Penasaran nih, pernah stres nggak karena cinta? Kayaknya enggak ya? Saya pernah juga pernah. Pasti pernah ya? Iya, itu ini sangat berat. Saya pernah tunangan tetapi 3 bulan
Udah tunangan? Saya udah pernah. Berarti tunangan. sekarang belum punya istri? Sekarang belum, Pak. Apa kendalanya tuh? Saya pernah tunangan di tahun 2021 kalau nggak salah. Tunangan tahun 2021? Saya 2021 tunangan, itu 3 bulan mau nikah gagal gitu. So pernah. Ini udah tunangan loh? Iya udah tunangan. Ini gagal kenapa? Kenapa Bapak tinggalkan? Enggak, kalau saya yang ninggalkan sih. Enggak ya? Karena beda Pak, kalau di cerita saya, dialah penjahatnya kan gitu. Kalau di cerita dia nanti, akulah penjahatnya. Emang kenapa? Ini saling meninggalkan, ini kenapa nih ceritanya? Maksudnya Bapak udah ditinggalkan orang tua, mohon maaf, terus ditinggalkan pasangan juga, jadi ditinggalkan siapa lagi nih? Coba diceritain. Cuma ini masalahnya berat sih Pak. Mungkin buat teman-teman saya yang pernah posisi saya itu, yang kalau saya yang saya pegang prinsip itu cuma dari orang tua saya Pak gitu. Apa tuh? Apa tuh? Karena kalau mau seberapapun cantik dia, wow seberapapun kaya dia, kalau dia itu tidak bisa menghargai dari orang tua kita, hilang cantiknya gitu. Hilang cantiknya gitu. Itu aja, dia cuma itulah. Itu sejenis itulah Pak, dia nggak bisa hargai dari orang tua. Oh, berarti dari segi karena, etika untuk menghargai orang tua kena, jadi kayak langsung putus aja? Iya, langsung. Maksudnya ini kan udah tunangan, udah tentuin tanggal juga dong? Udah 3 bulan mau nikah itu. Wih, 3 bulan mau nikah? Berarti tanggal udah dapat. Seharusnya udah diinfoin ke Nini Mama juga. Iya, betul. Itu yang paling gak cocoknya itu, Pak. Karena kan saya kan punya masa lalu yang sangat kelam gitu, Pak. Iya. Jadi kalau masalah yang masa lalu, jangan, sekarang ini masalah kita yang baru. Kita punya progres yang baru kan. Iya. Jadi nggak usah dibanding-bandingin antara orang tua kita dengan dia. Lebih peduli kan kita sama orang tua kita. Iya, pasti dong. Gitu. Yang kita bisa bikin sampai sekarang itu karena orang tua kita. Iya, gitu. karena doa orang tua, ridho orang tua juga ridho Allah. Gitu. Iya. Tapi pada akhirnya kayak dengan sifat itu nggak menghargai dan segala macamnya, harus berani ya. Iya, harus berani kita ambil putusan. Berarti kasih cinta itu bakal hilang sekejap kalau udah masalah orang tua. Hilang. Palingan kita dropnya itu cuma 1 bulan aja sih. 1 bulan sempat drop gitu. Berarti 1 bulan sempat drop ya? Iya. Iya pastilah gitu. Berarti udah berapa lama itu pacaran berarti? Sempat pacaran? Kalau saya sih Pak, kalau pacaran itu enggak taruh ya. Udah taruh enggak juga sih Pak. Cuma kenal aja. Tiba-tiba kayaknya cocok nih gitu. Ya kenal dekat, cerita nyambung. Iya, kalau dia mau serius, aku seriusin gitu. Berarti dia mau pada akhirnya, bahkan itu udah undang semua keluarga besar. Berarti undangan sempat kesebar nggak? Undangnya kalau tunangan itu antar keluarga aja Pak. Oh, antar keluarga. Maksudnya kan udah tunangan kan? Iya, udah tunangan. Udah tunangan tentunya ada resepsi untuk kayak kalau bahasa Minang itu berale. Enggak Pak, kalau tunangan itu cuma, kalau kita di Minang ini cuma doa aja gitu. Ya, misalnya udah tunangan. Kalau tunangan itu kan ada namanya bakal akad nikah, ada resepsinya juga. Iya. Berarti untuk tanggal akad sama resepsinya udah ditentukan juga? Udah. Undangan pada saat itu belum disebarkan? Belum, Pak. Untuknya belum? Alhamdulillah belum. Kalau udah disebar, nyampainya lagi nggak enak gitu kan? Ya. So, orang udah siap-siap didatang nih gitu kan? Tahu kita nggak jadi kan? Untungnya itu baru sampai ke tunangan? Iya. Balik lagi nih, mungkin ini bakal menjadi pertanyaan pamungkas. Iya, betul. Bukan pertanyaan Bambang ya? Iya. Ini pertanyaan terakhir lah. Untuk permasalahan Pak Androy bersama GNT, ngebantu kehidupan kita semua, terkhususnya Pak Androy, dari sprinter sekarang berhasil untuk jadi leader, bahkan SPV sekarang, jadi leader terbaik juga, sempat jadi memegang drop point terbaik juga di LSG 02. Apa nih pesan yang ingin disampaikan dari Pak Androy untuk GNT dan terkhusus juga untuk secara sempitnya LSG 02 sebagai drop point yang Pak Androy handle sekarang gitu. Oke, baik Pak. Kalau harapan untuk GNT Space semoga semakin jaya, semakin berkembang. Semoga drop point kita yang ada di Sumatera Barat ini mudah-mudahan akan berkembang terus, akan maju terus. Itu aja sih Pak. Itu sukses aja. Selalu untuk sukses terlalu untuk GNT ya gitu. Sumatera Barat sukses selalu. Untuk tim Bapak yang ada di LSG 02? Kalau untuk tim yang di LSG 02, buat teman-teman yang belum pernah dapat penghargaan, kalau bisa tingkatkan kinerjanya terus, buktikan walaupun kita hanya di drop point terpencil, tetapi buktikan bahwa kita itu bisa. Itu aja sih buat tim-tim yang ada di drop point, terkhususnya untuk LSG 02. Kita buktiin kita bisa. Contohnya beberapa SDM juga udah berhasil, bahkan dari Pak Andri juga pernah menjabat gitu kan. Ya ketika leadernya bisa, yang lainnya juga harus bisa. Bahkan delivery terbaik,
Terus sprinter terdisiplin juga, DP terbagus juga. Oke, luar biasa sih untuk hari ini untuk obrolan Pak Andre soal work-life balance. Iya, Emang betul. udah balance ya kehidupannya ya? Mungkin satu itu yang belum ya. Gagal jatuh cinta nggak masalah, tapi bakal dicari. Iya, Mungkin kita bakal ngobrol lagi untuk Pak Andre soal soal hubungan asmaranya. Iya, betul. Karena Pak Andre masih nutup-nutupin nih salahnya. Tapi untuk permasalahan di obrolan kali ini, terima kasih untuk Pak Andre, terima kasih juga untuk GNT Friends sudah dengerin cerita obrolan seru bareng Pak Andre di hari ini. Iya, Pak. Pak Andre ada pertanyaan lagi nggak? Udah pas. Udah pas ya, udah aman ya. Aman, Pak. Oke, mungkin itu untuk GNT Friends obrolan kita bincang-bincang soal SDM dari LSG 02. Kebetulan kita datangkan seorang SPV-nya langsung, Pak Des Androy. Dari sprinter sekarang berhasil jadi leader dan sekarang berganti dari SPV. Masih bertahan, berarti udah balance banget nih kehidupan Pak Androy bersama GNT Express Sumatera Barat. Emang luar biasa sih GNT Friends. Mungkin GNT Friends yang ngerasa kayak saya bisa nggak ya kayak Pak Androy menjadi orang biasa aja dan akhirnya bisa megang satu drop point, bahkan bisa gak hanya memegang drop point itu aja, bahkan ngasih pencapaian untuk drop point tersebut. Emang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Androy. Jadi untuk teman-teman, untuk GNT Friends jangan lupa support terus akun GNT Express Sumatera Barat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Karena cerita inspirasi Pak Androy ini harus kita sebarluaskan biar orang tahu bahwa ternyata seorang Des Androy yang dari penjual ikan, yang dari seorang sprinter biasa aja bisa menjadi seorang leader dan SPV. Bahkan sempat menjadi SPV terbaik juga di Sumatera Barat yang mengalahkan puluhan pesaingnya. Seperti itu. Jangan lupa untuk tetap nonton terus program-program seru dan konten-konten seru dari GNT Express Sumatera Barat. Halo, cabut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah.